Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Agusti Yunanda dengan NIM 25016274. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul tentang pendidikan berkualitas dalam SDGs pada mata kuliah MKU Bahasa Indonesia bersama dosen pengampu Ibu Vivi Indriani MPD. Yang pertama yaitu kita akan membahas abstrak. Pendidikan berkualitas merupakan tujuan keempat dalam Sustainable Development Goals atau SDGs yang berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menghadapi berbagai tantangan nyata, termasuk rendahnya peringkat PISA 2018, kesenjangan antar wilayah, perkotaan dan pedesaan, serta kekurangan sarana prasarana dan tenaga pendidik. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis kondisi dan upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia dalam kerangka SDGs. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendidikan inklusif dan merata menjadi fokus utama SDG 4 dalam agenda pembangunan global. Pendidikan berkualitas berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, dan pengentasan kemiskinan. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan nyata kesenjangan antar wilayah, perkotaan dan pedesaan, keterbatasan akses teknologi, serta kualitas dan distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Selanjutnya kita akan masuk kepada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari jurnal nasional dan internasional, laporan organisasi internasional, buku akademik, serta dokumen resmi pemerintah. Analisis dilakukan secara mendalam untuk memahami kondisi dan upaya peningkatan pendidikan berkualitas dalam konteks SDGs. Selanjutnya kita akan masuk kepada SDGs dan pendidikan berkualitas. SDGs merupakan agenda pembangunan berkelanjutan global yang disepakati oleh 193 negara. Tujuan keempat SDGs berfokus pada pendidikan inklusif, merata, dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Pendidikan dipandang sebagai fondasi pengembangan karakter, moral, dan tanggung jawab sosial generasi penerus bangsa. Selanjutnya peran berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Komunitas lokal dan generasi muda berperan sebagai agen perubahan yang mendorong inovasi, kesadaran, dan transformasi pendidikan dari bawah ke atas. Selanjutnya yaitu kondisi pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil PISA 2018, Indonesia berada di peringkat rendah dalam kualitas pendidikan dunia, dengan sektor di bawah rata-rata negara OECD dalam literasi membaca, matematika, dan sains. Laporan UNESCO Gen 2016 mencatat kesenjangan signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, termasuk kekurangan sarana prasarana, tenaga pendidik berkualitas, dan akses teknologi pembelajaran. Visualisasi kondisi nyata pendidikan di Indonesia menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara sekolah perkotaan dan pedesaan. Banyak sekolah di daerah terpencil menghadapi bangunan rusak, ruang kelas minim, serta keterbatasan akses teknologi dan fasilitas belajar yang layak bagi siswa. Faktor penyebab rendahnya pendidikan. Yang pertama yaitu efektivitas rendah, yang kedua efisiensi kurang, yang ketiga fokus nilai akademik, dan yang keempat minim karakter, yang kelima kualitas rendah, yang keenam kompetensi belum memadai, yang ketujuh biaya pendidikan mahal, dan yang terakhir yaitu akses terbatas. Upaya meningkatkan pendidikan berkualitas. Kerjasama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan generasi muda disertai pembangunan serta perbaikan sarana prasarana pendidikan secara merata. Pemerataan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia, serta pengembangan kurikulum yang relevan, kontekstual, dan berorientasi pada karakter dan kompetensi peserta didik. Program strategis. Yang pertama program Sartap, yang kedua akses daerah terpencil, yang ketiga program SM3T, yang keempat sarjana di daerah 3T, yang kelima pelatihan guru profesional, yang keenam peningkatan berkelanjutan, yang ketujuh teknologi pendidikan, dan yang terakhir pembelajaran modern. Peran mahasiswa. Yang pertama meningkatkan kesadaran,
yang kedua di masyarakat luas, yang ketiga pengabdian masyarakat, yang keempat program literasi, yang kelima inovasi pembelajaran, yang keenam teknologi digital, yang ketujuh kegiatan sosial, dan yang terakhir yaitu pemberdayaan pendidikan. Selanjutnya yaitu analisis dan relevansi. Pendidikan berkualitas menjadi fondasi utama pengembangan SDM yang unggul dan kreatif. Melalui pendidikan, karakter, moral, dan keterampilan sosial individu terbentuk secara holistik. Dampak positifnya meluas pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, menjadikan pendidikan pilar sentral dalam mewujudkan SDGs. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan berkualitas adalah tujuan keempat yang penting dalam SDGs, menjadi fondasi utama pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan generasi muda sangat bagus untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata demi mendukung pembangunan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari artikel saya. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.